bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Beberapa waktu yang lalu di pastoran ada pendataan pusat statistik itu ya, dari BPS, Badan Pusat Statistik atau apa ya, datang lalu memperkenalkan diri, maksud kedatangannya, dan saya ditanya-tanya. Meskipun KTP saya itu Solo, tapi saya tinggal di sini tetap didaftar. Lalu untuk meyakinkan saya, dia memperkenalkan diri dengan surat dari instansinya dan menunjukkan peneng. Ya, peneng itu ya yang pakai itu ada namanya. Oke. Dan barangkali kita pernah menjumpai peristiwa-peristiwa itu, dan saya yakin yang datang di pastoran bukanlah penipu, karena saya cari berita bahwa memang ada gerakan untuk pendataan ulang, pemutakhiran kalau tidak salah istilahnya. Nah, barangkali juga ada orang yang sama yang datang di tempat saudari-saudara di rumah, mengaku-ngaku dengan tanda ya. Saya dari PLN misalnya, saya dari PT ini misalnya, ujung-ujungnya bisa jadi penipuan. Betul enggak? Ada loh ya, bude saya dulu juga begitu, didatangi tamu, lalu sampai masuk dapur, lalu gas, diperiksa, ini kurang ini, harus beli ini. Ketipulah, telah membeli sesuatu untuk pengamanan gas untuk masa itu. Poinnya adalah, kadang kartu tanda pengenal itu dibutuhkan. Meskipun ada yang bermaksud baik, tapi ada juga yang bermaksud tidak baik. Tanda itu menunjukkan identitas, bahwa orang itu dari instansi ini, orang itu dari mana, dari sana, dan seterusnya. Hari ini kita membaca ataupun mendengarkan bacaan Injil tentang tanda. Orang-orang pada zaman itu meminta tanda Yesus. Tanda apa? Otoritas atas sabda-sabdanya, kewenangan atas perbuatan, atas mukjizat, dan macam-macam hal, untuk membantu mereka, membantu secara psikologis sebetulnya, juga penalaran mereka, agar mereka juga percaya kepada Yesus. Tandanya apa? Kalau kamu anak Allah, kalau kamu dari Allah, kalau kamu macam-macam dan seterusnya. Apa jawab Yesus? Dia tidak menggunakan KTP atau tidak menggunakan surat dari instansi atau dari surat dari Allah Bapanya, tidak. Tapi dengan menunjuk jelas, angkatan ini tidak akan pernah diberi tanda, karena cukup tandanya dua, Salomo dan Yunus. Salomo sumber kebijaksanaan, bahkan Ratu dari Selatan pun keroyo-royo itu bahasa Indonesianya, ya itulah, dibela-belain dari jauh datang kepada Salomo untuk meminta kebijaksanaan. Tapi Yesus jauh lebih bijaksana daripada Salomo. Juga Yunus dikirim untuk orang-orang Niniwe, akhirnya bertobat. Dan Yesus jauh lebih daripada Yunus untuk mempertobatkan banyak orang. Kadang-kala orang berpikir, termasuk kita pada zaman sekarang, butuh tanda. Tuhan, tunjukkanlah tanda
bahwa engkau mengasihi aku. Tunjukkanlah tanda bahwa dia memang pilihanku ya. Kadang-kala ada kan sudah menikah, punya persoalan, berbeban berat, bergumul, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kalau memang dia benar-benar istriku atau suamiku. Kayak kurang apa coba? Dulu waktu nikah sudah diberkati, masih meragukan lagi tanda yang ingin dibutuhkan. Sebetulnya keraguan-raguan, tapi keraguan-raguan yang kebangetan menurut saya. Barangkali juga Tuhan tunjukkanlah tanda bahwa ini memang pilihan hidupku. Kalau tidak ada tanda-tanda, lalu loyo, lalu menyerah. Tuhan tidak ada, gitu kan? Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak dan tidak yang lain. Injil hari ini mengajak kita bagaimana kita menerima Yesus, tidak harus dengan penalaran-penalaran yang sesuai dengan kemauan kita, tapi cukup menerima, dan dari menerima Yesus itulah akan mengalir berkat yang dibutuhkan dalam hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.